Cerita romantis diari Sobat 7, piye rasane? Enak toh, panganen badogan poligami. Rabi ae dipikir, nafsu ae dipikir. Bojo situk gak kaop ngerumati. Syukur bojomu gak sido mati. Untung Gusti Allah jek apikan. Lak gak, yo kapok ditinggal mati bojo. Suara pria parubaya itu sarkas, menyayat-nyayat hati Asmi. Jelas kali ini dia akan diwejang habis-habisan oleh gurunya. Kontak batin saja semenakutkan ini. Apalagi dimarahi langsung. Tentu dia akan dimaki habis-habisan. Ngapunten Kiai, kulo salah. Mbok pikir lak wes diolehi. Wes dikeki tanda, iku serta merta oleh rabi meneh, gak mikir kowe perasane bojomu. Untung bojomu solehah. Asmi hanya mampu terdiam. Pasrah. Ia memang salah. Apalagi yang bisa ia perbuat, masih berkesempatan dengan Zahra saja ia masih bersyukur. Allah masih baik dengannya. Utekmu kui gawean mikir. Ojo kwedok ae sing mbok pikir. Opo maksud Gusti diolehi poligami kui artine oleh, tontoken tasing temen. Mbok pikir poligami iku dikongkon, Wesley, kabeh wong lanang kudu rabi papat, ngunu ta, wundasmu sempal, goblok diingu. Asmi menunduk. Ia pun merutuki kebodohannya. Ingin rasanya ia ganti menyalahkan Kiai Ridwan saat itu yang jelas-jelas menyarankan dirinya untuk mengikuti tanda. Tapi nyatanya kini ia disalah-salahkan habis-habisan. Opo, ngerunengo, pancen tak sengojo. Enjajal awakmu iso nggak ngerteni Gusti Pangeran? Opo mbok cocok-cocok no karepe pangeran ambek karepe atimu dewe, wo wedus. Ngapunten Kiai, pikiran to bosone pangeran umpomo awakmu dadi wong tuwok, terus anakmu iku ngeringik ae enjaluk tuku es krim. Wes ngerti lak kakehan es krim gawe watuk, tapi anakmu jek ngengkel, terus wong tuwok iku main ngomong, wes karepmu, enjupuk oloro, telu, opo papat karepmu, tapi lak loro ojo sambatan, lak kroso jek watuk yo es graim siji ae. Mungguh mukui perentah opo dilulu pangeran, coba pikiren. Terus awakmu dengan goblokmu ngomong, oh aku tak njupuk es krim papat, wong oleh ko ambek bapak ibuk, ngono ta, mbok gawe dasar lakui perintah duduk bahasa sindirane pangeran. Makane mikir mi, gawe NUT-mu iku, kenek wong wedok ae langsung goblok ndadak, hahaha, makane lak ngenyek mahluke pangeran ojok nemen-nemen, ati-ati dongane wong sing didolimi kui mandi ucape. Asmi menangis kian dalam. Semua ucapan Kiai Ridwan itu benar, bahkan makhluk astral yang berada di pojok ruangan itu juga ikut tertawa. Menertawakan Asmi yang dimarah-marahi habis-habisan oleh Kiai Ridwan. Mukanya merah padam menghitam, menahan rasa malu rasanya. Ngapunten Kiai, lapo enjaluk sepuro nang aku, nang bojomu konolo, hahaha. Asmi menangis, menangisi kebodohannya, terbayang dosanya pada Zahra, terbayang semua pengorbanan Zahra. Wes, ngene, awakmu kudu puoso. Puoso o petang dino, muti o ae, selama petang dino kui ojo kumpul karo bojomu. Hahaha, enjajal ngelung gandasmu. Hahaha, sampun ngonten Kiai. Mboten kiat kulo,
opo enjaluk tak dadekno 40 dino, mboten, mboten Kiai. Hahaha, yo wes, aku pamit. Diluk engkas tangi bojomu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asmi menutup mata batinnya, menggertak makhluk astral yang sedari tadi menertawakannya di ujung ruangan. Sontak makhluk kecil yang cekikikan itu pun pergi seketika. Kini ia memulihkan tenaganya, menutup mata batinnya, bersiap menuju dunia nyata. Maas, iya sayang, minum. Dengan telaten Asmi membangunkan istrinya. Kemudian dengan lembut ia minumkan air itu kepada istrinya. Mas kok matanya bengkak semua? Mas abis nangis. Asmi menggeleng pelan. Mas kenapa? Mas sedih. Asmi membenarkan selimut Zahra. Ia pun mengelus rambut hitam legam itu. Siapa Ning, yang nggak akan sedih, kalau sudah melakukan dosa besar pada istrinya? Zahra mengambil tangan suaminya, mendekapnya ke dada. Mas nggak salah. Aku salah Ning, aku salah. Kamu kok mau memaafkan aku Ning? Seandainya aku berada di posisimu, mungkin aku sudah. Asmi tak mampu meneruskan kata-katanya. Zahra tersenyum. Mas, aku pun hanya manusia biasa. Tapi kalau dipikir, sebenarnya Mas tidak melakukan apa-apa. Apa Mas minta izin poligami? Tidak. Mas hanya jujur padaku tentang kegelisahan hati Mas. Tidak seucap kata Mas pun yang meminta izin menikahi Mbak Sarah. Dari situ aku tahu bahwa Mas sungguh-sungguh ingin lari dari bayangan Mbak Sarah. Apa Mas memegang Mbak Sarah? Apa Mas mengungkapkan cinta kepada Mbak Sarah? Apa Mbak Sarah tahu perasaan Mas saat ini? Tidak kan? Artinya rasa itu muncul karena Mbak Sarah sudah tulus melepaskan Mas. Mas mungkin hanya diuji Gusti karena sudah menghina Mbak Sarah. Kalau begitu apa aku berhak marah Mas? Siapa yang membolak-balikkan hati Mas Asmi? Siapa yang menyelipkan rasa itu? Sedangkan Mas Asmi sama sekali tidak melanggar syariat. Mas Asmi hanya berusaha jujur kepadaku. Berapa banyak lelaki yang berani jujur pada istrinya? Apa kalau seperti ini aku berhak marah? Asmi mengerjap kaget. Bagaimana mungkin istrinya memiliki pemikiran seperti ini? Malu dia, merasa tak pantas untuk istrinya. Dik, kamu kok punya pikiran begitu? Mas makin malu. Mas, abahku mendidik aku. Beliau selalu bilang jika nafsunya orang perempuan dan orang laki-laki itu berbeda, syahwat dan kodratnya juga berbeda. Jika lelaki syahwat terbesarnya adalah wanita, beda dengan wanita yang syahwatnya adalah harta. Sebanyak apapun istrinya, secantik apapun istrinya, laki-laki pasti akan tetap menoleh jika ada wanita lainnya yang bukan istrinya. Bahkan bisa jadi wanita itu katakanlah lebih jelek dari istrinya. Tapi ya itulah nafsu, sama seperti perempuan. Sebanyak apapun emasnya di rumah, pasti dia ingin membeli lagi, tak akan pernah puas. Sebagaimana perempuan, sebanyak apapun bajunya di rumah, pasti ingin beli lagi. Kodratnya beda, bawaan bayinya saja sudah beda. Tapi kan gak bisa disamakan Dik. Hasrat beristri lagi dengan hasrat beli emas lagi. Ya wanita akan marah Mas. Kalau suaminya melirik wanita lain. Persis seperti laki-laki yang tertekan batinnya jika melihat banyak tuntutan istri kepadanya meski tangan dan kaki sudah jungkir balik mencari nafkah. Nyatanya harta itu tetap tak bisa membuat puas wanita kan. Ibarat tangan dan kaki sudah dipenuhi emas berlian. Ketika ada cincin kecil di ujung dunia yang dimiliki tetangga, pasti wanita akan panas juga. Zahra terkekeh pelan. Ning, kamu? Enggak Mas, itu bukan bahasaku. Aku hanya menirukan dawuhnya Abah kepadaku beberapa tahun lalu. Aku dulu menentang habis-habisan, dulu aku ngambek sama Abah. Bisa-bisanya hawa nafsu lelaki disamakan dengan hawa nafsu perempuan, aku nggak terima. Tapi sekarang aku paham apa yang disampaikan Abah, aku baru mengerti setelah menjalani.
Asmi menangisi istrinya, apa yang lebih indah dari wanita solehah seperti di depan matanya. Aku habis-habisan mendebat Abah kala itu. Aku sampai nggak mau nyapa Abah 3 hari. Rupanya kali ini aku kualat sama Abah Mas. Aku menelan ucapanku sendiri. Zahra tersenyum tipis. Jelas sekali kalimat Abah waktu itu. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena syahwat lelaki yang ingin menikah lagi. Tapi berapa banyak juga rumah tangga yang hancur karena syahwat wanita tentang harta. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena tuntutan wanita yang tidak mau kalah dengan tetangganya. Kala itu aku marah abis-habisan Mas. Hahaha. Sekarang baru terasa. Ternyata menjalin rumah tangga tak semudah yang kukira. Kukira bisa memiliki hati Mas Asmi sepenuhnya. Aku salah. Sombong aku Mas. Dengan mudah Allah menamparkan aku. Ternyata memang benar semua yang kita rasa ini adalah pemberian Tuhan. Air mata Zahra menetes pelan. Apa kalau begini aku patut marah Mas? Marahlah Ning. Marahlah. Lebih baik kamu memarahi aku daripada begini. Asmi menciumi tangan istrinya dalam-dalam, terisak pelan. Enggak Mas. Aku malu sama pangeran. Dulu apa aku kurang menguji Mas? Berapa lama aku tak menghiraukan Mas, berapa lama aku tak mau dipegang Mas. Dulu Mas Asmi sabar padaku dengan Zayan, dengan Mahen. Kalau dihitung, masih banyakan aku Mas. Kalau dihitung kisah Mas dengan Mbak Sarah ini tidak ada apa-apanya dibanding hatiku yang bertaut sama Zayan dulu, juga aku dengan Mahen. Tapi Mas sabar padaku. Sekarang baru saja Mas begini. Juga Mas tidak melakukan apa-apa sama sekali. Apakah aku berhak marah? Maaf Ning. Asmi terisak. Aku Mas yang maaf. Keduanya saling menatap dengan tatapan ingin memiliki. Keduanya berpelukan erat. Mencintai satu sama lain karena Allah begini rasanya. Memaafkan satu sama lain. Berusaha mengerti. Berusaha memahami apa pesan Allah untuk keduanya. Terasa begitu indah adanya. Pantas saja jika berumah tangga dihitung ibadah, dan hubungan suami istri sebagai pengikatnya. Andai saja ini seindah kisah sinetron, jelas berumah tangga tidak akan setinggi itu nilainya. Sudah 3 hari Zahra pulang dari rumah sakit. Asmi sendiri sedang menempuh puasa hari ketiganya. Asmi tidak mengizinkan Zahra memasak dan melakukan aktivitas lainnya. Asmi yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, termasuk menyapu dan memasak sebisanya. Zahra hanya bisa memandang kasihan pada suaminya, terlebih suaminya sedang puasa. Azan maghrib berkumandang dari tadi. Jelas Asmi hanya bisa memakan nasi putih dan air putih sebagaimana perintah gurunya. Bagaimanapun ini hukuman, maka ia harus menjalaninya. Mas, aku pengen keramas. Katanya pengen main salon-salonan kalau di rumah. Glek, kode keras disampaikan Zahra. Jelas itu suatu tanda bahwa ia ingin bermanja dalam peluk suaminya. Jelas itu pertanda istrinya sedang menggodanya. Padahal ini baru hari ketiga. Setidaknya besok ia baru bisa berbuka puasa. Bahkan membayangkannya saja sudah membangkitkan sebagian diri Asmi yang lain. Bagaimana ini? Gumamnya dalam hati. Hanya Asmi yang bisa memeram rasa yang sudah lama tak tersalurkan itu. Bagaimana mungkin ia kuat harus menunggu selama 24 jam lagi padahal gairahnya sudah cukup tersulut melihat daster tipis istrinya itu. Bingung ia melawan nafsu. Asmi hanya bisa menahan nafsunya yang menderu. Sabar sayang, main salon-salonannya besok ya. Zahra tersenyum. Tumben sekali suaminya bisa menunda, padahal dia hanya bermaksud menggodanya saja. Tumben banget Mas. Mas nggak pengen, Glek. Asmi menelan salivanya susah payah. Iya, pengen, tapi aku nggak tega lihat kamu masih pucat begini Ning Ayu. Asmi menemukan alasan, tak mungkin ia berterus terang tentang hukumannya. Zahra tersenyum. Ya Allah, hebat banget suamiku.
Padahal aku cuma enggodain. Kalau diajakin sekarang aku juga belum kuat. Zahra terkekeh pelan. Jelas tadi yang ia lontarkan hanya bercandaan. Tapi rupanya Asmi tak termakan umpan. Jadi itu tadi cuma umpan. Zahra tersenyum puas. Awas yo. Kalau sudah nggak sakit tak kerjain sampai hamil ning. Asmi menggendong istrinya ke arah ranjang. Hahaha. Ampun toh mas. Jangan begitu. Aku masih pengen pacaran dulu. Gitu rupanya. Maunya pacaran terus. Masih belum puas aku pacarannya. Gini ini andai kamu mau nikah lagi lak enak mas. Aku sakit masih ada yang bisa ngelayani mas Asmi. Kamu sih, tak suruh nikah lagi nggak mau. Terus, nyindir terus. Belum puas lihat suaminya nangis, Asmi mencebik, Zahra terkikik. Lah ya, ditawari nikah lagi kok malah takut sampeyan mas. Takut dik. Serius, mas ini kok lucu. Sudah dik, jangan digodain terus. Atau mau tak? Mau apa? Mau tak hamili sekarang aja? Wah, mesti ampun mas. Zahra menahan geli. Perutnya digelitiki Asmi. Suara canda gurau terdengar dari kamar itu. Asmi sendiri hanya bisa pasrah menahan ingin. Jangkrik, kurang sedino ae abote. Sopo wani misuhi aku. Ampun kiai, kikik, kapok, rasakno. Bersambung, terima kasih teman-teman yang masih setia di channel